MAH, pemuda asal Madiun yang menjadi tersangka kasus peretasan Biorka, dikenai wajib lapor setiap Senin dan Kamis di Polres Madiun. Sebab dalam kasus tersebut, pemuda yang kesehariannya sebagai penjual es teh itu tidak ditahan. Perlahan kemisteriusan Biorka mulai terungkap. Berdasarkan deretan informasi yang telah tersebar di dunia maya, sosok atau profil hacker Biorka mulai terbongkar. Peretas tersebut mengaku telah mencuri jutaan data pribadi milik warga negara. Tak hanya itu, bahkan sejumlah data milik pejabat tinggi negara juga telah dicuri oleh Biorka. Tidak main-main, bahkan Biorka berani menantang pihak yang berwajib untuk menangkapnya. Terlebih ketika pemerintah Indonesia terkesan lelet dalam menindak tegas terhadap kebocoran data warganya dan sejumlah data rahasia negara. Aksinya dimulai pada saat ia melakukan pembocoran data pribadi pejabat seperti Menkominfo, Menteri BUMN, Presiden dan Wakil Presiden, serta data-data lainnya. Sosok Biorka memang misterius, namun berdasarkan deretan informasi yang telah tersebar di internet, profilnya dapat diindikasi sebagai berikut. Profil Biorka di forum Project Hacker Biorka mulai menunjukkan taringnya dengan membocorkan data pribadi warga Indonesia. Rupanya, ia membeberkan data tersebut di forum Project, komunitas peretasan ilegal yang terkenal. Melalui profil Project, Biorka baru saja tergabung pada 9 Agustus 2022 lalu. Tetapi, soal identitas pribadinya, Biorka sangat merahasiakannya. Bahkan, jenis kelaminnya dirahasiakan. Biorka memakai foto profil yang cukup aneh. Terdapat selfie seseorang yang memiliki rambut warna pirang, banyak tato berbentuk aneh, hingga warna-warna yang bertabrakan. Diduga foto tersebut merupakan foto editan belaka. Apakah saya benar-benar salah satu dari seorang pemalsu? Lihat saja profilku di Project, tulis Biorka ketika membagikan profil Projectnya di Twitter @biorkanism. Soal lokasi, Biorka hanya mencantumkan daerah Warsawa, Polandia di kolom lokasi di profil Twitternya. Sebelumnya, Biorka juga bercerita alasannya membeberkan data-data pribadi Indonesia dan menyerang pejabatnya. Rupanya, Biorka punya teman orang Indonesia yang bercerita tentang kacaunya negerinya. Tapi, temannya itu ternyata tidak diakui lagi sebagai WNI sejak kebijakan tahun 1965 silam. Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan ini untuknya, ungkap Biorka di Twitter @biorkanism. Jangan coba-coba lacak dia dari Kementerian Luar Negeri, karena Anda tidak akan menemukan siapapun. Karena dia tidak lagi diakui oleh Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan 1965, meskipun dia adalah orang tua yang sangat pintar, tutur Biorka. Aku dirawat dari lahir oleh orang Indonesia. Bahkan Biorka mengaku temannya itu merawatnya dari lahir. Sang teman memiliki mimpi untuk berkutat dengan teknologi. Berniat melanjutkan mimpi temannya.
Biorka terjun ke dunia hacker. Ia mengaku dirinya dan temannya punya tujuan yang sama, yaitu mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Tahun lalu dia baru saja meninggal. Orang tua ini telah merawat saya sejak lahir. Dia ingin kembali dan melakukan sesuatu dengan teknologi, meskipun dia melihat betapa sedihnya menjadi Habibie. Dia tidak punya waktu untuk melakukannya, sampai akhirnya dia meninggal dengan tenang, tutur Biorka. Tampaknya rumit untuk melanjutkan mimpinya dengan cara yang benar. Jadi saya lebih suka melakukannya dengan cara ini. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu agar negara tempat ia dilahirkan bisa berubah menjadi lebih baik, tutup Biorka. Satu pelaku yang diduga membantu hacker Biorka dalam melancarkan aksinya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pemuda asal Madiun, Jawa Tengah, telah mengakui motif dari dirinya mengambil peran untuk membantu Biorka dalam membongkar rahasia negara. MAH atau yang sering disebut dengan Muhammad Agung Hidayatullah mengatakan pada mulanya dia merasa kagum pada aksi-aksi peretasan yang dilakukan oleh Biorka. Ia lalu membuat channel Telegram bernama @biorkanism. Isinya membagikan ulang postingan yang diunggah oleh Biorka. Biorka ini bagus sih, ngefans lah, penasaran, terus lama-lama ngefans. Soalnya yang dibocorin itu data-data pemerintah Indonesia. MAH mengaku berkomunikasi dengan Biorka langsung dengan percakapan menggunakan bahasa Inggris. Dari obrolan itu, disepakati channel Telegram Biorkanism yang MAH buat dijual ke Biorka dengan transaksi bentuk Bitcoin sebesar $100 atau 1,4 juta rupiah. Sejak itu, akun dalam kendali Biorka, kendati pemiliknya tetap atas nama dirinya. Dalam percakapan di channel privasi tersebut, Biorka membuat pengumuman yang punya akun @biorkanism akan dibeli seharga $100.